Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahar mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun Anda berada, bahwa manusia hidup selalu bergandengan dengan waktu, di mana manusia hidup membutuhkan waktu dari satu hari 24 jam, dari satu minggu itu ada 7 hari, dari satu bulan ada 30 hari, dalam satu tahun ada 12 bulan, yang mana manusia hidup akan dipertanyakan dalam detik per detik, dari jam per jam, dari hari per hari, dari bulan per bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan sumpahnya Allah, demi masa, bahwa manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang selalu memberikan peringatan kepada sesamanya dengan peringatan yang benar, dan juga akan selamat manusia itu dengan iman dan selalu memberikan peringatan kebenaran dengan kesabarannya. Maka manusia itu akan bisa dalam posisi kebahagiaan dan akan menjadi manusia yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, waktu demi waktu kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan keselamatan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, agar selamat sampai akhir hayat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar supaya selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mungkin para hadirin, para muslimin muslimat akan bertanya, waktu apakah untuk meminta kepada Allah agar waktu itu diberi mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa tersebut, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah waktu dikabulnya doa adalah waktu setelah sholat. Sebagaimana dalam hadis an Umamah radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyid du'a asma'u qala jawful lailil akhir wa duburus shalawatil maktubat. Dari sahabat Umamah radhiyallahu an berkata, diucapkannya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tegas, di waktu malam yang akhir dan di waktu setelah sholat 5 waktu, sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari juz 13 halaman 30
dan juga ditegaskan oleh Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bandani pada kitab Al-Adhkar halaman 66. Yang kedua, ada waktu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana waktu itu adalah malam Qadar. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Apa kamu tidak tahu malam Qadar? Bahwa malam Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga malam Lailatul Qadar itu selalu ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dan muslimat untuk selalu berdoa, karena di mana malam itu doanya yang dikabul oleh Allah, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah hanya pada waktu sesaat itulah nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Qadar yang selalu didambakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dicabdakan oleh baginda Rasulullah adalah di waktu antara azan dan iqamat. Dalam hadis beliau mengatakan, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah, rawahu at-Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, doa yang tidak tertolak adalah doa di antara azan dan iqamah. Ini keterangan juga di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi juz 2. Oleh sebab itu, ketika setelah adzan, gunakan kita berdoa yang semaksimal mungkin. Di waktu itulah terkabulnya doa sebelum kita mengerjakan sholat. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, maka ketika ada adzan, berhentilah kita sejenak untuk mendengarkan adzan, kemudian kita ikuti bahasa adzan, kemudian habis adzan selesai kita berdoa. Mudah-mudahan doa itulah yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk meminta rizki pada Allah, baik meminta barokah dari Allah, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa-doa yang dikabul oleh Allah masih banyak, yang diantaranya di hari Arafah. Ini sangat-sangat makbul juga. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu yang disunahkan puasa Arafah. Disitulah terkabulnya doa kalau kita digunakan untuk mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan, siang maupun malam, itu adalah waktu yang dikabulnya doa bagi orang-orang yang berpuasa di bulan itu. Begitu juga hari Jumat, itu juga doa orang yang beriman itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai sore hari Jumat itu dikabul doa. Kemudian di waktu kita sujud kepada Allah, berdoalah meminta kepada Allah, di situ terkabulnya doa. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran kemudian hatam, lah berdoalah di waktu setelah hatam Al-Quran, itu akan mustajab sekali doa tersebut. Dan juga di waktu turunnya hujan, itu pun kebersamaan rahmat Allah yang turun, maka disitulah untuk berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah doa tersebut. Begitu juga ketika kita berangkat haji melihat Ka'bah, maka berdoalah kepada Allah, minta keselamatan, minta keberkahan dalam kehidupannya, insya Allah akan terkabul doa tersebut. Kemudian juga banyak lagi di antaranya yang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam setahun pun ada waktu-waktu yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang setelah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, itu ada waktu yang disunahkan untuk hidupkan waktu tersebut. Itu nanti insya Allah akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Untuk sementara kita cukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.